minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kajian kitab Ushul Salasah. Masih tentang yang ini ya, Isra Mi'raj sambungannya. Wa furidat alaihi shalawatul khamsu wa shalla fi Makkah salasa sinina. Wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah. Itu enggak. Nomor ketiga. Sholat 5 waktu itu diwajibkan atasnya, atas Nabi. Washolat, dan beliau sholat fi Makkah, di Mekah. Salam. Salasa sinin, selama 3 tahun. Wa ba'daha, dan setelahnya umira bil hijrati, diperintah hijrah ilal Madinah, ke Madinah. Nah, ini kita bahas sejarah sedikit aja, oke, nggak usah panjang lebar. Jadi Nabi dapat perintah sholat di itu Sidratul Muntaha sana ya, di langit yang ketujuh. Di langit ketujuh kan ketemu Nabi Ibrahim, ya. Ketemu Nabi Ibrahim, kemudian ke Baitul Ma'mur di langit. Di sana di Baitul Ma'mur ada 70.000 malaikat setiap hari beribadah dan sholat seperti kita. Kemudian keluar di hari yang kedua, masuk lagi para malaikat yang lain yang jumlahnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Kemudian Nabi diangkat, dinaikkan lagi ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, Nabi dapat perintah sholat. Nah, diwajibkan sholat sudah 5 waktu ya kan. Kemudian Nabi sholat di Mekah selama 3 tahun. Peristiwa Isra Mi'raj sudah selesai, Nabi bisa sholat. Kemudian sholat di Mekah selama 3 tahun. Nah, berarti turun ayat surat Al-Fatihah di mana ini? Di Mekah. Tuh yang lebih rojih ya. Tuh. Karena ada perselisihan pendapat itu tentang surat Al-Fatihah turunnya di mana. Berdasarkan keterangan ini turunnya di Mekah. 3 tahun sholat, setelah itu hijrah. Sholat di Mekah pertama kali itu sebelum hijrah ke Madinah itu sholatnya 22 kecuali ini ya, maghrib. Itu subuh 2, zuhur 2, asar 2, kalau maghrib tetap isya 2, asalnya itu sholat. Itu ada di riwayat Bukhari itu ya. Sholat 4 rakaat 2 sampai hijrah. Nah setelah hijrah ke Madinah, sholat safar ditetapkan, maksudnya 2 setelah hijrah. Sholat safar maksudnya musafir. Kalau musafir sholatnya 2 rakaat yang 4 jadi 2 gitu maksudnya. Kemudian yang hadir, sholat hadir maksudnya sholat mukim itu ditambah jadi 4.
gitu masalah cerita itu. Jadi awal mulanya kan berdua ya kan, kemudian hijrah ke Madinah, sholat safarnya tetap 2, sholat hadirnya yang di mukim jadi 4, duhur 4, asar 4, isya 4, kalau subuh tetap 2. Nah, kemudian Nabi diperintah hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah karena orang-orang Makkah mencegah dakwah Nabi. Pada tahun berapa ini? Pada bulan Rabiul Awal. Ini bahas sejarah sedikit ya. Pada bulan Rabiul Awal tahun ke-13 dari minal bi'tsah, dari diangkatnya jadi nabi. Jadi Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Dengan izin Tuhannya. Nah, itu sedikit sejarah tentang masalah peristiwa sholat sampai hijrah. Nah, setelah hijrah ke Madinah baru tuh ditetapkan hukum-hukum syariat. Jadi pembinaan Rasulullah SAW di Mekah itu, pembinaannya itu adalah tauhid. Makanya itu kalau kita beragama, tauhidnya diberesin. Nabi aja ngedidik umatnya itu di Mekah itu tauhid selama 13 tahun. Kita udah bertahun-tahun. Ya bos ya. Berarti kurang perhatian terhadap akhirat. Tapi waktu masih di Mekah itu belum ada aturan haji ya? Belum Pak. Belum. Baru kota kali ya? Iya, masih belum ada perintah haji. Belum ada. Oh, Ka'bah udah ada dong. Ka'bah udah ada. Yang Ibrahim. Cuma belum ada digunakan untuk apa? Untuk haji belum. Perintah haji sama sholat itu bulan sholat. Iya. Nah, diganggu Nabi dan para sahabat di Mekah. Kemudian hijrah itu artinya itu berpindah di bahasanya. Hijrah berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Nah, ini jadi pembahasan ulama-ulama nih ya. Kalau kaum muslimin ya tertindas agamanya, mau beribadah sulit di sana, disuruh hijrah. Hijrah secara syariat itu maknanya berpindah dari Mekah ke Madinah. Itu makna secara syariat. Dan di hadis itu dikatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah fathi, al-fathi penaklukan Mekah. Jadi sudah tidak ada hijrah lagi setelah penaklukan Mekah. Nah, sebelumnya kan hijrah pertama itu kan Nabi ke Habasyah, baru ke Madinah. Kemudian hijrah itu ada keterangan memang berlaku sampai hari kiamat. Nah, ini hijrah bukan secara syariat, makna syariat. Kalau secara makna syariat itu hijrah dari Mekah ke
Madinah. Kemudian secara apa namanya uruf gitu ya, atau secara lugawi berpindah itu secara maknawi ya. Secara maknawi orang yang tadinya itu pendosa kemudian ya tobat, ini juga dinamakan hijrah. Jadi hijrah secara bahasa berpindah dari satu tempat atau satu keadaan kepada tempat yang lain atau keadaan yang lain. Nah itu disebut hijrah. Nah ini berlaku sampai hari kiamat. Kemudian berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam bagi kaum muslimin yang tertindas agamanya, nah itu memang ada perintah disuruh hijrah. Hijrah itu wal hijratu dan hijrah itu faridatun wajib ala hadhil ummah atas umat ini min baladi syirki ila baladil Islam, dari negeri kesyirikan ke negeri Islam. Wahia dan itu baqiyatun tetap ila antaku masaah sampai hari kiamat itu berdiri. Itu keterangannya. Dalilnya mana? Nah, ini bisa dibuka surat An-Nisa ya, ayat 97 sampai 99. Coba lihat bos. Mite masa. Baca banyak artinya nih bos. Nggak bawa aplikasi bos. Dan 7 tak. Malaikatu zalimi anfusihim qalu bima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri mereka, para malaikat bertanya bagaimana kamu ini, mereka menjawab kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Mereka para malaikat bertanya bukanlah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah berpindah-pindah di bumi itu. Maka orang-orang itu membaca neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ini lagi masih 98. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Perhatikan. Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Faulaika asallahu ya'fuwa anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Ya. Nah, ini ayat ini menceritakan tentang orang-orang Mekah, orang Muslim ya, yang mau hijrah ke Madinah, bukan lantaran apa namanya tidak bisa, cuman nggak mau berangkat. Beda ya, memang
dilemahkan itu ya, dilemahkan dalam artian misal nggak punya bekalan atau yang lain-lainnya, tuh nggak tahu jalan, ya, nah itu masih dimaafkan. Tuh. Nah ini kaum munafikun ini nggak mau, deh, karena di ayat lain itu ada tuh, kalian aja deh yang ikut-ikut perang deh, kami mah duduk-duduk aja di sini. Tuh, nanti kalau udah menang baru deh kami ini ikut, gitu ya kan? Tuh orang-orang munafikun tuh, mau enaknya aja. Ya. Nah jadi innalladzina tawaffahumul malaikatu, sesungguhnya orang-orang yang malaikat wafatkan zalimi anfusihim, dalam keadaan menzalimi diri mereka, menzalimi diri mereka sih maksud apa ya? Gak mau berangkat hijrah. Qalu, mereka berkata, malaikat, fima kuntum, ada apa dengan kalian? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang dilemahkan di muka bumi. Jadi alasan itu. Qalu, para malaikat berkata, alam takun ardullahi wasi'atan, bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, lalu kalian dapat berhijrah di sana. Faulaika ma'wahum jahannam, maka mereka itu tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Tuh orang-orang yang mau ikut hijrah nih ke Madinah diancam neraka jahanam. Wasaat masira, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa, kecuali orang-orang yang dilemahkan dari kaum laki-laki dan kaum wanita, wal wildan, dan anak-anak, ya. Kayak contoh, maaf nih bos, kayak gitu bos, itu termasuk iya, ya. Tapi sekalipun itu begitu kan itu semangat berjuang di jalan Allah. Iya, benar. Pahalanya lebih banyak bos. La yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila, mereka tidak mampu berjalan karena tidak dapat petunjuk jalan. Faulaika, maka mereka itu adalah orang-orang yang mudah-mudahan Allah maafkan. Wa kanallahu afuwan ghafura, dan Allah maha pemaaf dan maha pengampun. Tuh, ya. Oh, suruh hijrah nggak mau, munafikun namanya. Itu tadi dari tentang masalah hijrah. Jadi kalau kita tertindas, gitu ya, muslimin kalau mau beribadah diganggu sama kafir, orang munafik, diperintah berhijrah. Kalau sekarang bagaimana nih? Ini kita kan diganggu nih. Indonesia diganggu kan? Apa yang namanya? Dalam menjalankan ibadah, azan di apa namanya? Dilarang-larang, itu diganggu. Hijrah gak tuh? Kalau misalnya cara ini hijrah, tapi beda lihat tuh keadaannya. Pada masa Nabi minoritas, gitu, ya kan? Belum ada kekuasaan Islam, maka diperintah hijrah. Gitu. Kalau sekarang kayak kita nih, lawan apa hijrah? Lawan lah, gitu. Itu pakai siasat, terus berasal lawan. Nah sekarang di Palestina misalnya itu ada kan ulama-ulama memperbincangkan juga tuh masalah Palestina, ada yang menyuruh hijrah, ya. Ada yang menyuruh enggak, hijrah lawan, harus dipertahankan itu, ya. Apa namanya itu, maka itu kita jangan lengah dengan apa namanya, walaupun persoalan yang kelihatannya sepele tuh kayak Palestina awalnya itu percaya kan,
negara, ya, dan masuknya ya siapa itu Simon Peres, Taele, iya bang, nama jadi PKA, berubah, di situ, punya siasat, ya, sedikit dicaplok akhirnya, itu, nah, sekarang Rusia nih, Muslim katanya, Muslim. Jadi bisa bawa ayat ayat Allah sih. Jadi dia lebih ngapro, jadi dia mengambil hati kaum muslimin karena buat lawan barat. Buat lawan barat ya. Ya itu Itu ya. komunis. Tapi banyak muslimin juga sekarang. Iya, karena nggak dilarang. Iya. Justru itu yang membedakan dia sama barat. Oke. Iya. Ya tunggu dulu Pak, bentar. Ya. Ya artinya begini, ya kan. Kita ada kalanya harus berhijrah kalau memang kita dalam menjalankan ibadah itu ditindas ya, cuma dengan pertimbangan yang matang itu ya kan. Salah hijrah kemana nih bos deh. Wa qauluhu ta'ala, dan firman-Nya ta'ala, ya ibadiyallazina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, inna ardi wasi'atun, sesungguhnya bumiku luas, fa iyaya fa'budun, maka hanya kepadakulah kalian beribadah, hendaklah kalian beribadah. Nih tujuan hijrah, kita jangan takut di mana saja kita berada, ya kan. Bumi Allah luas, ini semua punya Allah, ya. Ini jadi patokannya, fa iyaya fa'budun, maka hanya kepadakulah hendaklah kalian beribadah. Jadi yang jadi pokok buat kita adalah bagaimana caranya supaya kita menjalani ibadah dengan nyaman. Itu yang jadi pokoknya, ya kan. Kenapa kita disuruh hijrah? Sengaja ganggu nih kontrakan nih bos ya, itu harus nih hijrah dari kontrakan yang lain yang di sana itu nyaman beribadah. Mau tobat ya, mau tobat juga sama tuh, kisah yang membunuh 99 orang, pernah denger gak kisahnya? Sampai nama iluannya Abi. Kesalahan orang dalam berhijrah, bertobat ya, dari pelaku maksiat pada iman. Tuh tengok hadis yang 99 orang tuh dibunuh, datang ke rahib, ya kan? Adakah atasku waktu tobat? Nggak ada. Kalau yang pertama dibunuh jadi 100. Kemudian datangi lagi ke rahib yang kedua, ya, beriman, sama-sama beriman. Rahib itu beriman. Masih ada pintu tobat. Kamu datangi negeri ini, ya kan? Yang di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Datangin, akhirnya mati tengah jalan. Ya kita begini maksudnya ini sampaikan. Kalau orang mau berhijrah ke jalan Allah, ya, teman-temannya juga harus tinggalin, ganti teman-teman yang baru, yang sama-sama beribadah kepada Allah. Ini mau hijrah, tapi teman lama masih bukan yang dimusuhin, bukan. Sebatas, ada batasan gitu. Karena kalau tidak ada batas, iman masih sepohon toge ibaratnya, nyampur lagi ke teman-teman lama, iya, kena lagi, hancur ya nih. Tuh. Iya, kalau berteman sama orang yang main akan judi online, slot, Iya. itu
kan di Depok kan. Dipesetannya. Tuh. Nabi bilang, la tusahib illa mu'minan. Janganlah kalian berteman melainkan dengan seorang mukmin. Temannya juga harus orang-orang yang beriman, sama-sama beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena di situ ada tarikan iman. Duduk-duduk bersama orang-orang beriman itu bisa menambah iman. Tuh Mu'adz bin Jabal katakan, ijlis bina, duduklah bersama kami. Nu'minu sa'atan, kita beriman sejenak. Duduk bersama orang beriman bisa ada menarik masalah keimanan. Kebalikannya, duduk sama orang-orang fajir, dosa, ada tarik menarik juga. Orang baik sama orang jahat tidak akan pernah bersatu sampai hari kiamat. Nabi juga bilang, ruh orang yang baik bertemu dengan ruh orang yang baik. Ruh orang yang jahat bertemu dengan ruh orang yang jahat. Nah, satu sama lain tidak saling nyaman. Orang yang tidak baik duduk bersama orang yang baik gak nyaman nih. Artinya menolak karena memang ruh. Dia nyamannya bersama orang-orang yang gak baik, sejalan, wahib. Nah itu, kita gak pernah bersatu. Tinggal nih, siapa yang kuat nih? Kalau yang baik bisa narik, orang yang tidak baik jadi baik, ini bagus. Ya, ini harus kuat. Kalau nggak kuat, nyemplung lagi. Gitu. Tintanya tetap harus berkumpul sama orang yang baik-baik. Iyalah. Itu teman yang khusus. Kalau teman-teman yang lama ya say hello aja, bos. Hello bro. Ya, gitu aja. Ya. Itu kalau mau hijrah dari berbuat dosa kepada iman, itu mana hijrah, ya kan? Dulu, bentar Pak ya. Dan sababun nuzul hadhil ayat yang tadi itu ayat ya ibadiyal ladzina amanu, wahai hamba yang beriman dan seterusnya. Kata Imam Al-Baghawi, sebab turun ayat ini tentang orang-orang muslim yang di Mekah lam yuhajiru, yang mereka tidak mau hijrah. Nadahumullahu bismil iman, Allah memanggil mereka dengan sebutan iman. Kalau kamu beriman hijrah, itu sami'na wa ata'na. Tapi enggak begitu loh. Begitu. Wat dalilu, dan dalilnya alal hijrah, atas hijrah minas sunnah, termasuk sunnah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabdanya sallallahu alaihi wasallam, la tanqati ul hijratu, hijrah itu tidak akan berhenti hatta tanqati at taubah, sampai berhenti itu sampai tobat itu berhenti. Wala tanqati taubatu, dan tobat itu tidak akan berhenti hatta tatwa syamsu min maghribiha, sampai matahari itu terbit dari barat. Tuh, jadi artinya apa? Berlaku sampai hari kiamat. Hijrah ini namanya hijrah secara maknawi. Tuh, pindah dari negeri syirik kepada negeri Islam. Tuh ya kan? Pindah dari berbuat dosa kepada iman. Kalau hijrah secara syariat sudah tidak ada lagi setelah Fathu Mekah. Nah, ya. Untuk orang-orang yang nggak mau hijrah. Nah, kemudian kalau saya ini sebagai kelengkapan itu ya, katakan kalau mau safar, bepergian ke negeri kafir nggak boleh kecuali dengan 3 syarat. Tuh, ini kata Syekh Al-Utsaimin. Apa ya syaratnya? Ayakuna indal insan ilmun, ada ilmu. Hendaknya manusia itu punya ilmu yang dapat menolak subhat. Tuh, punya ilmu dulu. Karena di sana kan banyak perkara-perkara subhat. Tuh, daging babi apa? Tuh, kayak begitu contohnya. Ya kan? Dan harus punya ilmu itu untuk mencegah subhat.
Kemudian yang kedua syaratnya, hendaknya di sisinya ada agama yang dapat mencegahnya dari syahwat. Ya, syahwat itu keinginan, hawa nafsu, itu disebut syahwat. Ya. Kemudian ya syarat yang ketiga, dia itu memang butuh kesana. Contohnya misalkan, mau menuntut ilmu, Fahmi mau menuntut ilmu agama Amerika, ya memang di sono ada lembaga lah di sana kan. Kamu belajar agama jangan ke sono, datangnya negeri Islam, Mekah atau ke Madinah, ya nggak salah jurusan, belajar filsafat lagi sono. Ini gara-gara ilmu filsafat orang agama di otak-atik. Banyak kan, sampai ada orang ngomong hukum hak kan hukum badan ya kan, potong tangan misalnya itu, hukum terang, cambuk, tajam, dibilang keliru. Selama 1400 tahun umat Islam keliru dalam menetapkan hukum had. Nah, salah paham katanya, gagal paham. Nabi bilang kalau Fatimah anakku mencuri, pasti aku potong apa ya, tangannya. Salah tuh Nabi tuh. Beda Nabi ya. Itu filsafat. Terus dulu kenapa ya dalam filsafat itu dilarang? Karena itu banyak yang menyeleweng, ya, jadi pindah ke negeri kafir, safar ke negeri kafir itu tidak boleh kecuali dengan 3 syarat. Dia punya ilmu untuk menolak syubhat, ya kan? Belajar dulu. Kemudian dia harus memiliki agama, harus kuat imannya untuk menolak syahwat. Ya. Kemudian dia memang itu mendesak harus ke sana, gitu. Tuh, baru boleh hijrah. Kalau misalkan nggak kuat, jangan kan ke sono, ya. Nongkrong sama teman-teman yang lama aja karena suka begitu, balik lagi. Ya, bukannya malah benar, malah tambah rusak, ya kan? Nah, kita sikat aja ya, banyak salahnya soalnya bos. Falam mastaqara bil Madinah, lalu tatkala Nabi menetap di Madinah, amara bi baqiyati syara'iil Islam, maka Allah memerintah selebihnya dari syariat-syariat Islam seperti zakat, saum, puasa, haji, jihad, azan, dan amar ma'ruf, nahi mungkar, memerintah yang ma'ruf yang baik dan mencegah yang mungkar. Ghairi dzalik, dan selain itu min syara'iil Islam, dan selain itu dari syariat-syariat Islam itu. Ya, jadi syariat itu selain sholat ya. Kalau sholat di Mekah itu ditetapkan hukumnya di Madinah, ya. Nah, ia mengambil perintah ini selama 10 tahun. Di mana di 10 tahun? Di Mekah selama 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Nah, setelah itu Nabi SAW diwafatkan dan agamanya tetap, dan inilah agamanya. Tidak ada kebaikan melainkan dia menunjukkan kepada umatnya atasnya. Nabi selalu menunjukkan kepada kebaikan Islam maksudnya. Dan tidak ada kejahatan melainkan Islam mencegahnya.
Dan kebaikan yang dia tunjukkan, Islam tunjukkan adalah pertama tauhid. Dan setiap apa saja yang Allah sukai, yang Allah ridho, itu ditunjukkan oleh Islam. Dan kejahatan yang Islam berikan peringatan darinya adalah syirik, ya. Tauhid lawannya syirik. Dan setiap apa saja yang Allah tidak menyukainya. Dan Allah mengutus Nabi SAW kepada manusia seluruhnya. Berarti kalau manusia seluruhnya Yahudi, Nasrani, umat siapa itu? Umat Nabi Muhammad, sama. Tuh. Ini jadi lagi rame kan nih pembicaraan tentang masalah Nabi Khidir. Terus apa lagi tuh? Tuh misalnya Isa tuh, Isa alaihissalam. Nabi Khidir masih hidup apa udah mati? Nih jadi berpinjangan. Nabi Khidir masih hidup apa udah mati? Kalau belum mati, dia harus jadi umat Nabi Muhammad, harus bersahadat. Begitu juga dengan Nabi Isa. Itu surat apa yang itu? Lupa itu. Dan kami tidak jadikan manusia itu kekal. Itu artinya apa? Mati. Walau memang Nabi Isa misalkan contoh, Nabi Isa diangkat ke langit. Berdasarkan keterangan dari Al-Quran, tidak ada manusia yang kekal. Berarti bisa dipahami Nabi Isa dan Nabi Khidir itu sudah diwafatkan. Ya Allah Maha berkuasa mengembalikan lagi ruhnya. Misalkan nanti kan ada peristiwa Dajjal, Nabi Isa turun. Itu hal itu mah mudah bagi Allah. Orang disaksikan oleh banyak orang pada masa Nabiyan itu ya kan. Ribuan orang dimatiin, kemudian dihidupin lagi sama Allah. Itu hal yang mudah. Bahkan dalam hal ini kita berdasarkan kepada keterangan dari Quran dan hadis itu tidak ada manusia yang dijadikan oleh Allah kekal gitu. Kalau masih hidup berarti dia harus jadi umatnya Nabi Muhammad harus bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada ke keterangan itu? Gak ada kan? Lagi rame. Nah kemudian Allah wajibkan kepada manusia supaya taat kepadanya atas setiap as-saqalain. Saqalain itu manusia dan jin. Tuh. Jin Rasulnya siapa? Jin Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qul ya ayyuhan nasu, katakanlah wahai Muhammad, wahai manusia, inni Rasulullah, sesungguhnya aku adalah Rasulullahi ilaikum, untuk kalian, jami'an, semuanya. Tuh. Rasulullah. Kenapa ini ada kata begini nih? Coba. Nabi disuruh ngomong sama umatnya, ini Rasulullah, supaya umatnya jangan menyangka bahwa dirinya adalah Tuhan. Nabi manusia biasa juga, bukan malaikat. Sama Nabi Isa juga, kan? Ini Rasulullah, bukan Tuhan. Nah, kemudian wa akmalallahu bihiddin. Kemudian dan Allah telah menyempurnakan agama ini dengannya. Dalilu dan dalilnya Allah Ta'ala, firman-Nya Ta'ala, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian dinakum, agama kalian, wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku telah sempurnakan pula atas kalian nikmatku, wa raditu lakumul islam madinah, dan
aku ridho untuk kalian Islam sebagai agama. Semua agama baik katanya. Gak ada yang baik itu cuman Islam. Yang benar itu cuman Islam. Ini adalah prinsip. Kenapa alasannya? Allah ridhonya sama agama Islam. Ya baik menurut siapa dulu, ya kan? Kalau menurut pandangan manusia belum tentu baik menurut Allah. Ya kan? Jadi kita orang Islam harus punya prinsip bahwa agama kita lah agama yang benar. Ya. Karena agama Islam aja yang diridhoi sama Allah. Dan kemudian dalil atas matinya Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Taala, firman-Nya Taala, innaka mayitun, sesungguhnya kamu akan mati, tuh Nabi itu. Wa innahum mayitun, dan sesungguhnya mereka juga akan mati itu. Ada yang kekal hidup sekarang Nabi Khidir. Tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum, kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat inda rabbikum, di sisi Tuhanmu ya tahtasimun, kalian akan berselisih ya. Jadi itu dalil bahwa agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah dan Nabi, dan umatnya juga akan mati. Kalau akan mati berarti kita harus apa ini? Harus punya bekal amal soleh. Karena semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau nggak punya bekal amal soleh, nanti apa yang akan menyelamatkan kita dari adab Allah? Nggak ada. Yang menyelamatkan kita dari adab Allah itu satu, ya. Jadi dibilang orang Islam masuk surga, yes, benar. Syaratnya mentauhidkan Allah dan tidak syirik. Orang Islam banyak yang syirik. Kalau banyak yang syirik, ada masuk surga? Gak ada. Yang masuk Islam semua masuk surga, yang mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik, itu yang dijamin sama Nabi itu masuk surga. Kalau berbuat syirik, masuk di mana? Neraka. Ya. Jadi itu jangan salah perhatikan gitu ya, orang Islam semua masuk surga. Nanti orang bilang begini, lah gampang nanti juga masuk surga walaupun nggak beramal soleh, itu ini keliru. Karena perintah yang paling agung adalah tauhid, dosa yang paling agung juga adalah syirik. Maka mesti kita mengerti mana macam-macam tauhid dan mana macam-macam syirik, supaya kita enggak terjerumus ke dalam kesyirikan. Kita mempelajari ilmu kesyirikan bukan berarti untuk dikerjain, tapi untuk ditinggalkan. Boleh kita mempelajari ilmu yang buruk-buruk, tapi untuk ditinggal. Ilmu orang nih nyopet, misalnya nyopet gimana itu ya strategi. Kita pelajari itu supaya jangan nyopet, positif aja kecopetan gitu ya kan. Enggak, belajar nyopet. Ya sampai sini dulu deh ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Pak, tadi pertanyaan apa Pak? Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.